Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Arif Habibillah dengan NIM 2210953005. Saya perhatikan dari Praktikum Sistem Kendali. Nah, sini saya akan menjelaskan eh, ringkasan materi pengganti responsi, yaitu kontrol kecepatan motor, modul 2, yaitu kontrol kecepatan motor DC dengan sistem kendali, lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Nah, pertama yaitu pada diagram blok sistem kendali. Nah, diagram blok adalah diagram yang menunjukkan tahapan pendahulu pada suatu sistem kendali. Nah, ini adalah pengertian dari diagram blok itu sendiri. Nah, kemudian bagian-bagian dari diagram blok. Sinyal yaitu garis panah yang menunjukkan arah tahapan pengendalian suatu sistem kendali. Subsistem yaitu blok yang berisikan karakteristik dari tahapan pengendalian sistem dalam bentuk fungsi summing point yaitu titik maaf yaitu summing point yaitu titik penjumlahan atau pengurangan antara dua sinyal atau lebih. Branch point yaitu titik percabangan antara dua sinyal atau lebih. Kemudian ini adalah salah satu contoh dari diagram blok itu sendiri, di mana uh, kita memiliki input lalu sistem, kemudian akan menghasilkan output. Nah, yang panah disebut dengan sinyal, yang kotak disebut dengan sistem. Kemudian ada pun hubungan diagram blok, di mana yang pertama itu ada dua hubungan diagram blok. Yang pertama yaitu hubungan seri, di mana diagram blok seperti gambar eh, X2 S sama dengan X1 S dikali G1 S, kemudian X3 S sama dengan X2 S dikali G2 S. Selanjutnya substitusi persamaan 1 dan persamaan 2, sehingga mendapatkan hasil X3S sama dengan X1S dikali G1S dikali G2S. Kemudian hubungan paralel, di mana kita mempunyai diagram blok seperti ini. Dia akan menemui titik penjumlahan di tengah. Kemudian dari diagram blok di atas dapat diketahui untuk persamaan 1 yaitu X2S sama dengan X1S dikali G1S. Untuk persamaan 2 yaitu X3S sama dengan X1S dikali G2S. Pada blok diagram di atas terhubung ke titik penjumlahan, sehingga didapatkan hasil X4S sama dengan X2S dikurang X3S. X4S sama dengan X1S dalam kurung G1S dikurang G2S. Kemudian di sini memodifikasi diagram blok. Memodifikasi diagram blok memiliki beberapa langkah. Yang pertama yaitu pergeseran titik percabangan dari sebelum sistem ke ke setelah sistem. Nah, setelah dilakukannya pergeseran, eh, penyelesaian persamaan diperoleh X1 dikali G dikali A sama dengan X1, A sama dengan 1 per G. Yang kedua yaitu langkah yang kedua, pergeseran titik percabangan dari setelah sistem ke sebelum sistem setelah dilakukannya penyelesaian persamaan. Nah, diperoleh X1 dikali A sama dengan X1 dikali G. Di sini A sama dengan G. Untuk langkah yang ketiga yaitu pergeseran titik penjumlahan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Setelah dilakukannya penyelesaian persamaan, dapat diperoleh sebagai A sama dengan G. Nah, kemudian sistem kendali lingkar tertutup dan terbuka. Perbedaan lingkar tertutup dan terbuka. Eh, Pada lingkar terbuka, yaitu lebih sederhana, kurang stabil, dan juga harganya yang murah. Pada lingkar tertutup, eh, eh, yaitu lebih ribet, lebih stabil, dan juga harganya yang lebih mahal daripada lingkar terbuka. Kemudian pengendali PID. Nah, untuk pengertiannya sendiri, atau yang biasa disebut controller PID, digunakan untuk memperbaiki performansi sistem melalui perbaikan respons sistem yang dihasilkan. Jadi kita bisa melihat apakah performa sistem yang kita buat sudah baik dengan melihat respons sistem yang dihasilkan. Apabila respon yang dihasilkan sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka dapat dikatakan performa sistem yang kita buat atau kita gunakan sudah baik. Begitu juga sebaliknya. Pengendali PID ini dapat digunakan pada saat sistem dalam keadaan stabil.
Nah, yang pertama yaitu pengendali proporsional. Karakteristiknya, jika yang pertama itu jika KP diperkecil, maka respon sistem akan semakin lambat dan rise time akan semakin lama. Kemudian jika KP diperbesar, maka respon sistem akan semakin cepat atau mendekati steady state dan rise time akan semakin meningkat. Jika KP terlalu besar, maka respon sistem akan semakin tidak stabil atau ada overshoot atau isolasi terlihat jelas. Nilai KP dapat diatur atau ditentukan sedemikian sehingga mengurangi steady state error, tetapi tidak menghilangkannya. Nah, di sini adalah gambar untuk pengendali proporsional. Kemudian yang kedua yaitu pengendali integral. Karakteristik untuk pengendali integral ini adalah yang pertama itu keluaran pengontrol integral membutuhkan jeda sehingga pengontrol integral cenderung memperlambat respon. Kedua, ketika sinyal ESS0, output tetap akan bertahan pada nilai sebelumnya. Kemudian jika sinyal ESS tidak nol, output akan menunjukkan kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh nilai ESS dan nilai KI. Kemudian konstanta integral KI yang sangat besar akan mempercepat hilangnya error, namun akan meningkatkan osilasinya. Nah, di sini terdapat gambar untuk pengendali integral. Gambar diagram blok. Kemudian yang ketiga itu pengendali derivatif. Nah, karakteristiknya sendiri, pengendali derivatif tidak dapat menghasilkan output jika tidak ada perubahan input. Kedua, jika nilai error perubahan terhadap waktu, output yang dihasilkan tergantung dari nilai KD atau laju perubahan error. Kemudian pengontrol diferensial mempunyai suatu karakter untuk mendahului, sehingga pengontrol ini dapat menghasilkan koreksi yang signifikan sebelum sistem mengalami error terlalu tinggi, sehingga dapat meningkatkan stabilitas sistem. Dengan meningkatnya nilai KD dapat meningkatkan stabilitas sistem dan mengurangi overshoot. Berdasarkan karakteristik pengontrol ini, pengontrol diferensial umumnya dipakai untuk mempercepat respon awal suatu sistem, tapi tidak memperkecil kesalahan pada keadaan tunaknya. Tunaknya kerja pengontrol diferensial hanyalah efektif pada lingkup yang sempit, yaitu pada periode peralihan. Oleh sebab itu, pengontrol diferensial tidak hanya digunakan tanpa ada controller lainnya. Nah, di sini kita memiliki gambar diagram blok untuk pengendali derivatif. Kemudian yang keempat, pengendali proporsional integral. Untuk karakteristiknya sendiri yaitu yang pertama adanya penambahan faktor integral pada pengendali, maka akan memperbaiki respon sistem. Kemudian dia tidak mengembalikan error pada nilai nol, namun menjaga nilai konstan sepanjang T, responnya lebih lambat karena nilai error tidak dapat dihilangkan kemudian nilai overshoot-nya yang begitu tinggi. Nah, di sini kita memiliki gambar diagram blok untuk pengendali proporsional integral. Kemudian yang kelima, pengendali proporsional derivatif. Untuk pengertiannya sendiri yaitu jenis kontrol yang digunakan untuk mengoptimalkan kerja dari pengendali proporsional. Nah, karakteristiknya sendiri yaitu karakteristik pengendali proporsional yang pertama yaitu respon sistem yang sangat cepat, overshoot yang rendah, dan kerja dari differential control saat nilai errornya berubah. Nah, di sini kita memiliki gambar untuk pengendali proporsional derivatif. Yang keenam yaitu pengendali proporsional integral derivatif. Untuk pengertiannya sendiri yaitu jenis kontrol yang menggabungkan pengendali proporsional integral dan derivatif. Untuk karakteristiknya sendiri yaitu yang pertama memperbaiki respon transien, menghilangkan nilai error steady state dan mengurangi overshoot. Nah, di sini terdapat diagram blok untuk pengendali proporsional integral derivatif. Nah, di sini terdapat perbedaan untuk respon loop tertutup, rest time, overshoot, settling time, dan steady state error-nya. Untuk respon loop-nya tertutup, yaitu proporsional. Untuk yang proporsional, rest time-nya menurun, overshoot-nya meningkat, settling time-nya perubahan kecil, dan steady state-nya menurun atau mengurang. Untuk integral, rest time-nya menurun, overshoot-nya meningkat, settling time-nya meningkat, dan steady state error-nya mengeliminasi. Untuk derivatif, rest time-nya perubahan
kecil, overshoot-nya menurun, settling time-nya menurun, dan steady state error-nya perubahan kecil. Lanjut, kemudian ada pun beberapa parameter yang ada pada pengendalian ini. Yang pertama yaitu time constant atau TC, yaitu waktu yang diperlukan untuk mencapai 63,2% dari nilai akhirnya. Nah, di sini 63,2% itu adalah batas untuk time constantnya. Kemudian yaitu time rise atau TR, yaitu waktu yang diperlukan untuk mencapai nilai 0% sampai 100%, 10% sampai 90%, dan 5% sampai 95% dari nilai akhir. Ketiga yaitu time settling atau TS. Yaitu waktu yang diperlukan sistem untuk mencapai nilai dari di sekitar 2%, 5%, dan 0,5% dari nilai akhir. Keempat yaitu delay time atau TD, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai setengah dari nilai akhir pertama kali. Yang kelima itu maksimum persen overshoot atau MP, yaitu nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Yang keenam itu time peak atau TP, adalah yaitu waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Nah, di sini adalah grafik yang dapat dilihat dari untuk parameter yang kita gunakan. Nah, ini grafiknya. Dan kemudian metode untuk tuning PID. Nah, disclaimer untuk PID sendiri yaitu proporsional, integral, dan derivatif. Seperti yang sudah dijelaskan tadi. Pertama itu untuk metode tuningnya, metode trial dan error, yaitu metode trial atau error dalam tuning PID adalah salah satu pendekatan yang umum digunakan untuk menentukan parameter yang tepat untuk mengendalikan suatu sistem. Pendekatan ini melibatkan pengujian berulang-ulang dari nilai-nilai parameter PID untuk melihat bagaimana mereka mempengaruhi respons sistem, kemudian menyesuaikan berdasarkan hasil yang diamati. Kedua yaitu metode Nichols. Metode Nichols adalah metode heuristik yang digunakan untuk menyetel mengontrol PID. Metode ini dikembangkan oleh Ziegler dan Nathaniel Nichols pada tahun 1942. Nah, metode tuning ini dilakukan dengan eksperimen asumsi model belum diketahui atau flat tidak diketahui. Nah, metode ini bertujuan untuk mencapai overshoot maksimum ATMP 25% terhadap waktu step. Terima kasih. Sekian dari saya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.